محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Sebelumnya marilah kita sempatkan bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada beliau, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah hijrahnya Sakti Sheila on 7 yang penuh lika-liku. Bagaimana kisahnya? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Yang subscribe semoga diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin. Tekad untuk menjalani hidup jadi lebih baik dari sebelumnya yang biasa disebut hijrah memang tidak mengenal latar belakang seseorang. Pengalaman spiritual yang berasal dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dialami pula oleh salah satu mantan personel Sheila on 7, hingga memutuskan untuk keluar dari band yang membesarkan namanya. Kisah hijrah tersebut merupakan bagian hidup dari Sakti Ariseno. Secara harfiah kata hijrah sendiri diartikan sebagai meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah tempat. Nah, dalam konteks sejarahnya, hijrah merupakan kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah menuju Madinah, dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah, berupa akidah dan syariat Islam. Tidak berbeda jauh dari kisah hijrah Rasulullah SAW, mantan gitaris Sheila on 7 juga menapaki perpindahan kehidupannya dari gemerlap musisi papan atas hingga berhenti jadi seseorang yang mendekatkan diri dan menerima kehadiran Sang Khalik dalam batinnya. Hasrat Sakti X Sheila on 7 ini hijrah berawal dari keinginannya untuk meninggalkan gempita dunia hiburan pada tahun 2004 silam. Berdasarkan kisah yang dibagikan oleh pria yang memiliki nama lain Salman Al-Jukjawi ini, kisah hijrahnya dimulai dengan kabar sang ibu yang mendadak sakit dan dirawat di rumah sakit. Kabar tak mengenakan itu didapat Sakti ketika pulang ke rumah, usai meramaikan konser Soundrenalin di Surabaya. Dalam benak dan pikirannya, dia merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan karirnya sebagai musisi terkenal. Dia melihat langsung kala itu sang ibu terlihat begitu lemah berbaring di ranjang. Wajar kalau saat itu perasaannya campur aduk hingga akhirnya terpikir dalam benaknya, sebenarnya hidup ini apa yang dicari. Batin Sakti X Sheila on 7 ini semakin bergetar ketika diberi majalah oleh tantenya yang menulis tentang kisah orang mati suri. Dia pun semakin merenung tentang kematian. Perlahan namun pasti Sakti mulai memperbaiki ibadahnya. Dimulai dari membaca sebuah buku di bandara. Sekitar tahun 2004 sampai tahun 2005, Sakti kala itu hendak berangkat ke Malaysia bersama Eros untuk menghadiri sebuah penghargaan. Sambil menunggu jadwal pesawat tiba, Sakti pun keliling Bandara Adi Sucipto, hingga akhirnya berhenti di salah satu toko buku. Dia menemukan sebuah buku dengan judul yang cukup menggelisahkan dirinya, yakni Menjemput Sakratul Maut bersama Rasulullah. Gejolak batinnya semakin jadi tatkala dia melihat sampul buku tersebut. Dia pun sempat beberapa kali membolak-balikan buku tentang kematian tersebut. Kemudian saat tiba di Malaysia, Sakti menyempatkan diri untuk membaca buku itu sampai habis hingga membuat Eros bertanya-tanya. Sejak saat itu Sakti semakin rajin membeli buku-buku mengenai agama Islam. Kisah lainnya adalah Salman sengaja terbang ke Bali untuk bertemu Abah Mahmud Zakaria. Abah Mahmud adalah ayah angkat teman Salman, Abdurrahman Dodi. Salman begitu tergugah ingin bertemu karena mendengar sosok Mahmud yang sangat bersahaja. Di sana Salman sempat berbicara dengan Abah Mahmud mengenai mensyukuri nikmat Allah tentang indahnya iman dan Islam. Lalu Salman juga diajak beritikaf selama 3 hari di masjid daerah Karangasem. Setelah melalui itu semua Salman pun akhirnya hijrah. Mungkin cerita itu hanya sebagian, masih ada pengalaman lain yang membuat dia semakin mantap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur beralasan kurma. Mengutip Jawa Pos, ketika ditanya tentang pengalaman sulit ketika awal menempuh proses hijrah, dia mengaku sempat belajar tentang agama dan hijrah di beberapa masjid. Sakti juga mengaku termasuk dalam tipikal orang yang totalitas ketika menjalankan hal yang diinginkan, begitu halnya dengan hijrah. Sampai suatu ketika, Sakti mengaku pernah mendapatkan hadiah sebuah bantal berisi pangkal daun kurma dari teman-temannya. Hal tersebut berdasar pada kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang kerap tidur menggunakan bantal dari pangkal daun kurma dan tikar yang dibuat dari daun pelepah kurma.
Berdasarkan dari cerita-cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sakti lantas tertarik menjajal bagaimana rasanya tidur dengan bantal dan tikar yang terbuat dari daun pelepah kurma tersebut. Keluarga cemas dengan perubahan total Sakti. Di sisi lain, Sakti juga menjelaskan bahwa awalnya keluarga di rumah khawatir ketika mengetahui dirinya mulai menempuh proses hijrah. Mengingat Sakti sendiri merombak penampilannya dengan jenggot tebal dan sorban. Meski begitu, Sakti mengaku tetap sabar karena memang telah membulatkan tekad untuk berhijrah. Banyak yang bergurau soal penampilan saya, dan orang tua juga sempat khawatir kalau saya ikut aliran agama yang salah. Tetapi yaitu, kuncinya hanya tetap sabar saja, karena waktu itu saya yakin hanya bentuk kecemasan orang tua terhadap anaknya, jelas Sakti. Kecemasan orang tuanya pun semakin memuncak tatkala Sakti akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia entertainment dan meninggalkan band yang sempat membesarkan namanya. Terlebih kala itu penghasilan Sakti sudah cukup besar dari hasil manggung bersama Sheila on 7. Itu salah satu ujian yang sulit untuk dilalui. Saya akui, tapi semua orang pasti akan mendapatkan ujian secara finansial dalam hidup dan banyak yang tidak bisa bertahan untuk melewati itu, tandasnya. Kendati demikian, Sakti mengimbau ketika dihadang masalah yang begitu sulit agar tidak meninggalkan komunitas keagamaan dan saling berbagi cerita. Sebab, dari sana umat muslim bisa saling menguatkan dan berbagi pengalaman untuk memecahkan masalah. Demikianlah kisah hijrahnya Salman Al-Jukjawi yang sangat menarik. Semoga video kali ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat untuk kita semua, amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي